Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ayo adik-adik, lipat tangan semuanya, tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat orang tua. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang kami alami, kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Happy Yaya. Ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang kakak bisa berjumpa lagi adik-adik. Walaupun kita cuma lewat online, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik harus tetap sukacita ya. Walaupun kita lewat online, tapi kita bisa melihat muka, bertatap muka, lihat muka teman-teman, lihat muka kakak-kakak ya. Kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap memuji Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita, sudah menolong kita, memelihara kita sampai hari ini. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Atau ada adik-adik yang kurang sehat, atau ada adik-adik yang sedikit pilek, sedikit batuk. Ya, kita berdoa supaya semua kita tetap sehat, tetap dijaga, tetap dipelihara sama Tuhan Yesus ya. Oke, hari ini Katia akan bercerita tentang Pentakosta, hari Pentakosta. Ya, sebelum kakak akan bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berjumpa walaupun via online.
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama kami, Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap memelihara, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami. Saat ini kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Hari ini kakak akan bercerita tentang Pentakosta. Pentakosta, nanti ayat hafalannya dari Roma 8 ayat 14. Terus pembacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, sekarang adik-adik siap ya. Boleh siapkan buku, alat tulis, Alkitab yang pentingnya adik-adik siapkan. Oke, kita siap ya mendengar. Adik-adik duduk manis, mendengar dengan baik. Anak Pentakosta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan: Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28.
cerita tentang hari Pentakosta. Apa ya itu Pentakosta? Pentakosta itu adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa itu terjadi setelah 50 hari Tuhan Yesus bangkit, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, itu disebut hari Pentakosta. Nah, Tuhan Yesus waktu naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus itu penting buat murid-murid Tuhan Yesus ya. Kenapa penting? Karena murid-murid Tuhan Yesus menjadi mendorong murid-murid Tuhan Yesus menjadi lebih berani. Lebih berani untuk apa? Lebih berani untuk memberitakan Injil ya. Bukan hanya di sekitar Yerusalem, tapi juga di luar Yerusalem ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus menjadi lebih berani. Dia nggak takut lagi, hilang ketakutannya karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk lebih berani memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil itu maksudnya apa? Memberitakan Injil artinya memberitakan tentang mujizat-mujizat, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, memberikan tentang kuasa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang kesusahan, memberkati orang-orang. Nah, terus murid-murid Tuhan Yesus juga memberitakan tentang, bersaksi tentang Tuhan Yesus yang mereka sembah. Tuhan Yesus yang mereka punya adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang ajaib ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu lebih berani memberitakan kuasa Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, terus murid-murid Tuhan Yesus itu waktu menerima pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi orang-orang di sekitar Yerusalem pada saat itu, mereka bisa berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa. Nah, terus begitu juga murid-murid Tuhan Yesus menjadi apa tadi? Lebih berani memberitakan Injil. Nah, jadi dari pelajaran hari ini, kakak juga berharap adik-adik juga mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berkuasa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah kita yang ajaib, yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Nah, sekarang kakak kasih tahu ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya dari Roma 8 ayat 14. Nah, adik-adik bisa baca, bisa buka Alkitabnya. Dari Roma 8 ayat 14 bunyinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kakak ulang ya. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, adik-adik boleh hafal. Terus seperti biasa, adik-adik boleh rekam hafalannya ya. Nanti dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, sekarang kita akan berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengar cerita tentang Pentakosta. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami untuk kami boleh berani memberitakan Injil, memberitakan tentang kuasa Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang baik buat kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan tolong juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua adik-adik.
Jadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Jangan lupa ya, ayat hafalan kita terambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Sekali lagi, Roma 8 ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke, adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang sudah disediakan di rumah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, minggu ini teman kita, adik kita Isaya berulang tahun. Kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun ya ke Isaya. Selamat ulang tahun Isaya, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sama-sama berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Kami juga sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan buat adik-adik semua yang sedang mengikuti sekolah, yang sedang belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kekuatan, kesehatan, kepintaran Tuhan berikan kepada adik-adik semuanya. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan Yesus tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita mengangkat satu pujian, Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.